Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Dongeng Tengah Malam. Tidak lupa saya ingatkan, jaga kesehatan, jaga kebersihan. Karena apa? Informasi yang terkena wabah COVID-19 ini ternyata semakin hari semakin banyak dan belum teratasi. Belum bisa teratasi maksudnya. Makanya jaga kesehatan. Jangan lupa cuci tangan, jaga jarak dengan lingkungan kita, tetap di rumah aja lebih baik. Untuk yang belum subscribe, silakan subscribe untuk cita-cita update cerita berikutnya ya. Yang di YouTube jangan lupa like dan komennya ya, karena saya selalu melihat komen-komen itu untuk memperbaiki juga. Masukan-masukan dari teman-teman semua saya ucapkan terima kasih. Untuk yang di Spotify jangan lupa follow ya. Kalau mau komen datang ke YouTube, komen ngasih masukan ke Dongeng Tengah Malam. Lanjut ke cerita. Ini kiriman dari seseorang yang maaf mau disebutkan namanya untuk privasi ya. Dan tempat kejadiannya kalau ada yang tahu sebaiknya disimpan saja ya, nggak usah disampaikan di tempatnya, detail teman dan sebagainya, cukup disimpan saja. Langsung ke ceritanya. Sebut saja yang mengirim cerita ini Mbak Y ya, dengan inisial Mbak Y. Kejadian sekitar tahun 2014 ketika saya kos di sebuah kota dingin ya di Jawa Timur. Mungkin tahu semua ya, itu kota Malang. Sewaktu Mbak Y ini menempuh pendidikan di kota tersebut. Mbak Y ini bisa dibilang sedikit sensitif. Jadi bisa merasakan untuk melihat atau merasakan hal-hal mistis. Atau mungkin bisa disebut indigo ya. Tapi karena mungkin nggak dipelajari atau nggak ada yang menuntun, jadi ya sensitif itu tetap masih ada. Makanya Mbak J ini kalau ngekos itu sering pindah-pindah, bahkan sampai sekarang ya. Kalau di kosnya itu ada sesuatu atau yang berbau mistis, akan merasakan. Makanya kalau memang kondisinya itu menurut Mbak J tidak mengenakkan atau mengganggu, dia akan pindah ke cari tempat kos yang lainnya lagi untuk merasa lebih aman aja dirinya ini. Karena ya memang sering banget diganggu itu pada waktu kos ini. Nah, puncaknya pada waktu mendapatkan tempat kos di daerah Suhat. Maaf tidak perlu disebutkan namanya ya, karena mungkin mengganggu privasi seseorang atau pemilik kos tersebut. Jadi kita sebutkan nama jalannya saja. Di daerah Suhat memang tempatnya di tengah kota Malang ya. Jadi untuk ke kampus atau apa lebih dekat. Bulan pertama sampai bulan kedua menempati kos-kosan tersebut memang tidak ada masalah. Bahkan tempat kos-kosnya itu nyaman banget untuk sebuah tempat kos ya, dibanding tempat-tempat lainnya. Di kos-kosan memang ada jumlahnya 7 kamar ya, yang di kos-koskan ini. Cuman yang terisi sementara memang hanya kamarnya Mbak Y ini aja. Jadi yang lainnya itu masih kosong, masih belum ada yang menempati kamar-kamarnya itu. Kebetulan memang satu kamar kita berdua ya. Kita ada temen satu kamar, sebut saja namanya Widya ya. Biar gampang untuk penyebutan panggilannya nanti. Jadi kita hanya berdua saja, Mbak Y sama Widya ini di rumah kos yang sebesar itu ya, 7 kamar kan ya lumayan besar rumahnya. Kan Mbak Y ini orangnya memang suka kebersihan ya. Jadi dia itu nggak suka kalau ada tempat yang kotor atau jorok gitu ya.
rasanya nggak bisa diem. Jadi pinginnya itu bersih semua. Jadi kalau ada yang kotor-kotor aja, dia akan segera membersihkan kotoran-kotoran tersebut. Makanya Mbak Yi sama Widya itu sampai membuat jadwal. Jadi tiap minggu itu akan membersihkan semua rumah ini. Jadi termasuk ya kamar-kamar itu. Jadi untuk meninggalkan kesan jorok atau kotor dari tempat kos yang kami tinggal ini. Dan Widya juga menyetujui, mungkin kebetulan Widya juga sama-sama yang nggak suka kotor atau jorok. Makanya mereka menjadwalkan bahwa tiap hari Minggu atau libur akan membersihkan rumah tersebut. Di tempat kos ini ada 2 kamar mandi. Yang satunya ini sama ibu kosnya memang nggak boleh digunakan. Nggak tahu kenapa dan alasannya apa juga nggak dikasih tahu. Cuma kamar mandi boleh dipakai hanya satu saja. Yang satunya nggak boleh digunakan. Ya mungkin positive thinking aja. Mungkin aja biar awet ya, biar yang terpakai satu aja, nggak dua-duanya. Khawatirnya mungkin ibu kosnya kan kalau dipakai dua-duanya kotor atau ada yang rusak kan, ya mendingan yang satu aja sudah. Yang ini kan tetap aman, nggak terpakai sama sekali. Kecuali kalau ada ada kos lain lah, baru mungkin dipakai dua-duanya. Nah, pas Mbak Y sama Widya ini bersih ya, bersih dari rumah itu, Mbak Y ini iseng, kan penasaran kenapa sih kok nggak boleh dipakai kamar mandi satunya itu. Akhirnya dengan keisengannya itu dibukalah kamar mandi itu. Ya maksudnya sekalian dibersihkan, biarkan tertutup terus kan bisa jadi kotor karena cari hewan atau apa. Jadi setelah niatnya dibersihkan kan otomatis dibuka pintunya. Begitu dibuka, Mbak Y ini merasa bahwa di kamar mandi itu kok baunya seperti bau anyir, atau anyir itu istilah darah ya. Biasanya berhubungan dengan bau anyir itu kan darah. Seperti bau darah kering di dalam situ. Ya Mbak Y ini kaget. Kok aneh gitu loh, padahal ini nggak pernah ada yang pakai. Kok baunya seperti ada bau darah di dalam situ. Nah tapi anehnya si Widya katanya nggak bau apa-apa. Jadi waktu dibuka ditanya ada bau nggak? Ya nggak ngomong bau anyir sih Mbak Y ini, cuma ada bau nggak? Mungkin bau nggak enak atau lah. Widya ini bilang katanya nggak ada bau apa-apa. Ya biasa aja bau, katanya ruangan yang nggak pernah dibuka kan baunya ya seperti itu ya pengap ya apa. Jadi nggak merasakan ada bau anyir dari kamar mandi itu. Ya udah, karena si Widya merasa nggak bau apa-apa, ya Mbak Y ini merasa ya mungkin lagi berhalusinasi atau apa ya. Karena memang Mbak Y ini kan seperti dibilang tadi ya, sedikit bisa merasakan ya. Tapi karena temennya Widya ini nggak bau apa, ya sudahlah, anggap nggak bau lah. Anggaplah itu dari pikiran Mbak Y sendiri. Makanya ya sudah, dilanjutkanlah bersih-bersih di rumah itu. Oh ya, untuk rumah kos ini ya, belum sempat diceritain bahwa ada 3 lantai. Jadi lantai bawah, lantai 2 sama lantai 3. Lantai 3 ini hanya ada 1 kamar saja. Jadi yang lainnya dari 6 kamar itu ada di lantai 1 sama 2. Ada 1 kamar di lantai 3. Nah, posisinya kamar di lantai 3, jadi setelah naik tangga itu langsung nanti menuju ada pintu masuk ke kamar itu. Jadi naik langsung ke kamar lantai 3 itu. Nah, waktu naik ke lantai 3 itu memang Mbak Y ini ada niatan ingin membersihkan juga. Karena kan gak ada siapa-siapa ya, biar bersih semua. Jadi berniat membersihkan
satu kamar yang ada di lantai 3. Tapi temennya Widya ini sempet nggak boleh untuk membersihkan lantai 3 tersebut. Katanya sudahlah, nggak usah lah, jangan dibuka ada kamar itu, biar dilewatin aja, kita bersihin yang lain, katanya Widya. Tapi Mbak Y ini nggak tahu ya, perasaan pingin tahunya mungkin besar, jadi ngotot gitu loh, ngotot ya, mau bersihin kamar lantai 3 itu. Jadi Mbak Y langsung naik ke kamar di lantai 3 terus, lantai 3 itu. Lah pas sudah naik dan buka kamarnya yang ada di lantai 3 itu, Mbak Y begitu buka kamar langsung lemes badannya. Lemes karena melihat sesuatu yang ada di dalam kamar lantai 3 itu. Dan yang dilihat adalah sosok perempuan. Jadi ada perempuan di dalam kamar itu jongkok sambil nutupin muka. Dan lagian memang kamar itu kotor sekali memang. Jadi kotor, bahkan dijadikan sarang kelelawar. Makanya kan kotor. Begitu setelah melihat sosok itu, ya karena saking kagetnya dan takut juga kan. Wong kamar kosong gitu kok tiba-tiba ada sosok perempuan jongkok sambil nutupi mukanya. Begitu tahu tuh langsung aja sama Mbak Y ini pintunya ditutup kembali dan langsung lari ke bawah untuk menghindari melihat sosok itu. Akhirnya lari terbirit-birit ke bawah, dan hari itu memutuskan sudah berhentilah bersih-bersih hari ini di rumah kos itu. Sampai temennya Widya ini bingung gitu loh. Kenapa Mbak Yin tiba-tiba lari ke bawah dan seperti orang ketakutan. Tapi ditanya apa, Mbak Yin sudah nggak ada apa-apa, nggak mau cerita Mbak Yin ini sama temennya Widya. Ya sudah, karena nggak mau cerita ya sudah, sama Widya dibiarin aja dan memutuskan ya sudah berhenti bersih-bersih hari ini. Sampai keesokan harinya kebetulan hari itu Mbak Y ini ada kuliah malam. Jadi begitu siap-siap mau berangkat, mempersiapkan diri ya mau kuliah, Mbak Y ini melihat sosok sosok sesuatu ya yang hitam besar dari balkon lantai 2. Jadi terlihat sama Mbak Y ini. Dan sosoknya itu membelakangi pintu kamarnya Mbak Widya ini. Begitu melihat itu ya otomatis langsung lemes, takut, nggak bisa berbuat apa-apa. Makanya begitu tahu ya sudah Pak Sis langsung berangkat kuliah untuk menghindari melihat sosok-sosok yang seperti itu lagi. Dan Mbak Y juga nggak mau menceritakan sama Widya, takutnya kalau diceritain nanti Widya ini takut di kos-kosan karena mau ditinggal kuliah. Akhirnya sudah Mbak Y cuma pamitan sama Widya kalau nanti rencananya sehabis kuliah dia mau ke tempat temannya, ada keperluan, bahkan mungkin akan nginep di kos-kosan temannya itu. Tapi ternyata Widya mungkin sadar kalau ada sesuatu yang aneh sama diri Mbak Y ini. Makanya karena merasakan ada sesuatu keanehan, akhirnya Widya ini malah ikut. Jadi malah ikut ke kampus. Ke kampus ngikuti Mbak Y ini. Akhirnya sudah, akhirnya jalan bareng ke kampus. Nah di perjalanan inilah baru aku cerita sama Widya bahwa sebelum
tadi rencana siap-siap mau berangkat, bahwa Mbak Y ini melihat sosok hitam besar tadi. Ya mendengar itu namanya Widya ya kaget juga ya. Ya dia bilang memang dilihat aneh Mbak Y ini, kata Widya, bahwa melihat kelakuan Mbak Y ini gak kayak orang biasanya, bahwa kayaknya ada sesuatu yang disium. Makanya, dan Widya ini juga merasakan bahwa Mbak Y ini merasakan ada sesuatu yang berbau mistis. Makanya Widya merasakan itu dan akhirnya ikutan juga ke kampus, walaupun hari itu Widya mungkin nggak ada kuliah di kampus, tapi karena ada rasa itu tadi, akhirnya ikutlah sama Mbak Y ke kampus. Sampai lebih kurang seminggu lah ya. Jadi Mbak Y ini nggak mau pulang ke kos dan numpang tidur di musola kampus. Karena mungkin sudah 1 minggu kan ya nggak enak kalau ada yang lihat kok tiap hari bertempat tinggal di musola kampus. Akhirnya Mbak Y memberanikan diri untuk balik ke rumah kosnya yang ditinggalkan itu. Karena mau nggak mau ya kos itu kan sudah dibayar penuh sampai berapa bulan ke depan. Makanya ya sudah, mau nggak mau ya kembali tidur di tempat kos itu. Dan selama di tempat kos setelah ditinggalkan sampai 1 minggu ini ya, Mbak Y merasa bahwa setiap maghrib Mbak Y merasakan ada bau kembang yang sangat wangi ya, yang berasal dari balkon tersebut. Dan setiap nyapu kamar itu mesti menemukan helai rambut yang panjang banget ya, lumayan panjang lah. Padahal rambutnya Mbak Y sama Widya ini nggak ada yang panjang, pendek semua. Tapi kenapa kok ditemukan helai rambut yang cukup panjang? Dan di situ pun tidak ada orang lain selain mereka berdua. Akhirnya karena dengan kejadian-kejadian tersebut yang dirasa kok semakin berani gitu menunjukkan eksistensinya. Padahal di bulan pertama kedua kan tidak ada terjadi apa-apa. Nah terakhir ini malah eksistensinya semakin menunjukkan. Bahkan sampai menunjukkan bentuk rambut yang panjang untuk di dalam bentuk fisik gitu loh. Nah Mbak Y ini merasakan sesuatu yang sudah tidak kondusif lagi di kos itu. Akhirnya sampai masanya hampir habis, Mbak Y sama Widya itu memutuskan ya udah akhirnya pindah kos, nyari tempat kos lain. Ya itu tadi cerita dari Mbak Y. Maaf ini pakai nama inisial karena Mbak Y nggak mau disebutkan namanya. Mudah-mudahan ini bisa menghibur pendengar dongeng tengah malam. Terima kasih sudah mendengarkan. Jangan lupa komen. Tapi untuk yang mungkin tahu tempatnya atau kenal dengan Mbak Y ini, nggak usah diungkapkan di komentar di bawah. Cukup disimpan saja. Demikian saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.